bahwa waktu kita tidak perlu minta, karena Allah sudah tetapkan. Jadi untuk apa orang banyak minta umur panjang, Ustaz? Minta umur panjang adalah minta barokah pada usia. Begitu kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Jadi kalau sudah ditetapkan umurnya 40, tidak mungkin bertambah. Tidak mungkin bertambah. Lalu kalau memang sudah ditetapkan 40, ngapain orang minta Allahumma tawil umurana, panjangkan umur kami? Yang diminta adalah kualitas isinya. Saya nggak paham Pak Ustadz. Botol sama-sama 600 ml. Sama botolnya, 600 ml. Tapi beda harganya kalau isinya air putih, dengan kopi ginseng, dengan madu asli, dengan emas. Jadi botolnya boleh sama, tapi isinya berbeda. Isinya itulah yang kita minta ketika kita minta umur panjang. Ada orang yang usianya hanya 17 tahun. Anak umur 17 tahun hafal Quran 29 juz, mandi di sungai, terpleset, meninggal, mati. 17 tahun. 30 juz bersarang di kepalanya. Tapi ada orang yang umur panjang, jangankan 30 juz, juz 30 pun hilang-hilang timbul di kepalanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang Ustadz sindir, yang Ustadz bicarakan ini jamaah? Enggak, saya sendiri. Banyak hafalan saya hilang. Oleh sebab itu, maka kita selalu meminta keberkahan usia. Kenapa? Karena usia inilah pertanyaan pertama yang akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La tazulu qadama abdin, kaki anak Adam tidak akan pernah bergeser, bergerak. Hatta yus'al, sampai dia ditanya, kenapa kaki tidak bergerak? Berarti kita tidak duduk. Karena kalau kaki bergerak, berarti telapak kakinya tegak berdiri. Yaumal tafatis saku bisak. Hari itu betis ketemu dengan betis. Hari ini kita ketemu lutut dengan lutut, berarti duduk. Di hadapan Allah kita tidak tamu yang mulia. Hari ini Abdul Somad dimuliakan, yang lain duduk di karpet, saya di kursi. Orang lain capek nyari kursi, saya disediakan kursi. Maknanya kita di hadapan Allah bukan tamu yang terhormat, tapi kita adalah terdakwa, terhukum yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itulah kita semua menjadi makhluk yang bertanggung jawab. Islam mengajarkan kita makhluk yang bertanggung jawab atas setiap tindak tanduk perbuatannya, atas setiap waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisab, dihitung. Makanya hari kiamat itu disebut dengan hari akhirat, itu disebut dengan yaumul hisab, hari penghitungan. Dulu nenek moyang kita berkata ilmu matematika itu disebut dengan ilmul hisab, ilmu hitung. Untuk menetapkan apakah ini tanggal 29 atau 30 Sya'ban, menetapkan 1 Ramadan, ada ilmu namanya ilmu falak, atau disebut juga dengan astronomi, atau disebut juga dengan ilmul hisab, ilmu hisab. Tapi tidak sama dengan sebagian undangan jamaah kalau sudah ngumpul habis itu makan, mohon maaf Pak Ustadz, para ahli hisab mohon izin keluar. Itu lain lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika nanti segala amal kita dihitung, dihisab, maka yang pertama dihitung, dihisab adalah usia, umur. Saya pun tidak dapat pertanggungjawabkan berapa umur saya ketika di Mesir tahun 2002 pulang, mundur ke belakang 98 5 September sampai menjejakkan kaki ke Kairo. Tak berapa waktu saya terbuang. Setelah itu pergi saya ke Maroko, banyak juga waktu yang terbuang. Mudah-mudahan karena doa jamaah, doa kita bersama, diampunkan Allah segala silap dan salah kita.